Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari kelas G, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis teori komunikasi, yaitu speech act theory, paradigma naratif, dan yang terakhir adalah teori semiotika. Teori pertama adalah teori speech act theory, atau kita lebih mengenalnya dengan teori tindak tutur. Teori ini merupakan dari bagian ilmu linguistik, atau lebih tepatnya tentang pragmatik. Pada teori ini kita akan membahas tentang bahasa dan konteks, jadi tidak lagi membahas tentang bahasa secara harfiah, namun tentang penggunaan bahasa dalam keseharian dan dihubungkan dalam konteks-konteks tertentu. Jadi speech act theory ini merupakan pembahasan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Perkataan atau tindak tutur dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan, dan kita dapat melakukan sesuatu serta mengatakan sesuatu dengan ucapan. Jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa perkataan dapat digunakan untuk menuntut suatu tindakan. Jadi perkataan itu dapat menimbulkan tindakan. Untuk perkembangan teori speech act theory ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin, yaitu guru besar di Universitas Harvard pada tahun 1956. Kemudian teori tersebut dibukukan oleh J.O. Armstrong pada tahun 1965 dengan judul How to Do Things with Words. Kemudian teori tersebut menjadi terkenal setelah Shirley pada tahun 1969 menerbitkan buku Speech Act dan Essay and Essay in the Philosophy of Language. Sebelum kita masuk dalam pembagian jenis, kita dikenalkan dulu dengan kalimat deklaratif yang dibagi menjadi dua. Ada kalimat konstatif dan kalimat performatif. Kalimat konstatif ini merupakan ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi teori konstatif ini lebih bersifat deskriptif saja atau suatu pernyataan saja. Kemudian untuk kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuan, artinya apa yang diucapkan, penutur berisi apa yang dilakukannya juga. Untuk pembagiannya, Austin membagi teori tindak tutur ini menjadi tiga. Yang pertama adalah tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Jadi sama kayak seperti kalimat performatif, teori tindak lokusi ini lebih bersifat pernyataan saja. Seperti contoh, saya mempunyai 5 jari, dan itu benar-benar fakta mempunyai 5 jari. Kemudian yang kedua ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini bagaimana melakukan sesuatu dengan mengatakan sesuatu. Misalnya aku berjanji akan datang tepat waktu. Dengan mengatakan aku berjanji, orang tersebut sudah ada niat untuk melakukan sesuatu. Jadi perkataan yang diiringi dengan tindakan, itu untuk tindak ilokusi. Kemudian yang terakhir ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi ini efek-efek yang dihadirkan ketika penutur menuturkan sesuatu, artinya dapat mempengaruhi seseorang. Seperti contoh kalimat hati-hati awas ada anjing. Kalimat itu merupakan sebuah himbauan, namun sebenarnya dari kalimat itu kita ingin mempengaruhi orang supaya lebih hati-hati. Jadi jika seseorang itu melakukan kehati-hatian, artinya tindak perlokusi ini berhasil, atau kalimat yang kita katakan itu berhasil memberikan efek kepada orang tersebut. Teori kedua adalah paradigma naratif.
Nah, paradigma naratif ini pertama kali dikembangkan oleh Walter Fisher. Beliau merupakan seorang profesor di Annenberg School for Communication pada tahun 1984. Beliau merumuskan pendekatan naratif terhadap teori retorika dan membuat artikel tentang paradigma naratif. Beliau mengembangkan teori retorika yang menerangkan bahwa komunikasi adalah seni persuasi. Nah, retorika ini mengenal sifat akan akal dan logika, atau bagaimana kamu meyakinkan orang lain dengan argumen-argumen, bahwa manusia berpikir secara rasional dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti serta argumen. Sehingga dasar pemikiran Fisher, dasarnya ini manusia adalah seorang pendongeng atau suka bercerita. Jadi ketika seorang bercerita, ada pendengar yang terlibat dalam argumen tersebut. Mereka akan menyimak karena pernah merasakan hal yang sama. Sebelum masuk ke asumsi Fisher, kita harus mengerti dulu tentang konsep paradigma. Nah, konsep paradigma di sini mengacu pada usaha untuk memformalisasi dan mengarahkan pemahaman akan pengalaman semua komunikasi manusia. Sehingga akhirnya Fisher memiliki beberapa asumsi tentang paradigma naratif, yaitu bahwa manusia bersifat pencerita, kemudian keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasar pada alasan-alasan yang baik atau good reason, kemudian alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian ada rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Kemudian kita mengalami dunia yang dipenuhi oleh cerita dan kita harus memilih di antara kesemuanya. Jadi kira-kira itu tentang asumsi Fisher. Kemudian teori berpikirnya atau kerangka teorinya, karena pada dasarnya manusia ini seorang pencerita, dan dasarnya kita harus memilih atau meyakini dari segala banyak bentuk cerita itu perlu adanya good reason atau penalaran yang baik untuk bisa memilih atau memilih cerita yang dapat dibenarkan. Dan karena itu Fisher memiliki dua hal. Jadi cerita dapat dipercaya ketika cerita itu memiliki kebenaran. Yang pertama, kebenaran, bagaimana cerita itu sesuai dengan cerita nyata atau karangan belaka. Yang kedua adalah koherensi. Koherensi di sini yang dimaksud adalah apakah cerita itu masuk akal, sesuai karakter, konteks, dan konsistensi dalam sebuah cerita. Kira-kira begitu untuk teori paradigma naratif ini. Teori selanjutnya adalah teori semiotika. Jadi teori semiotika ini menjelaskan bahwa komunikasi sebagai sebuah proses itu berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintasi kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi pikiran subjektif ataupun perasaan orang lain. Maka seluruh komunikasi dilakukan berdasarkan penggunaan tanda-tanda. Kemudian ada pengertian semiotika menurut para ahli. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Sebagai sebuah ilmu, semiologi ini sering dihubungkan dengan kata semiosis. Itu merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam semiotika untuk merancang produksi dan interpretasi dari sebuah tanda. Kemudian Charles Sanders mendefinisikan semiologi itu merupakan ilmu umum tentang tanda. Kemudian ada Umberto Eco mendefinisikan semiotika sebagai ilmu tentang segala sesuatu yang dapat disebut sebagai tanda. Kemudian ada Roland Barthes, menurut dia, semiologi itu memiliki tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, kemudian gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem of signification. Karena itu, Roland Barthes memiliki konsep sendiri terkait dengan semiotika. Beberapa konsepnya itu yaitu signification, denotation dan connotation, kemudian metalanguage atau myth.
Yang pertama ada signification. Menurut Bartes, signification ini dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan. Tindakan yang mengikat antara signifier dan signified yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain. Dalam artian bahwa signified itu diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signified. Misalnya kata kucing. Ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signified bahwa kucing itu hewan beropi 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Kemudian ada denotation dan connotation. Dalam arti semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Dan yang terakhir adalah meta language atau istilah lainnya mitos. Pada bagian ini, Roland Barthes ingin mengombinasikan beberapa contoh kasus ke dalam sebuah satu teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Maksud dari itu, Barthes ini mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak mungkin menjadi sebuah objek atau konsep ataupun itu gagasan, melainkan sebuah bentuk lain dari signification. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.